Hai adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Bapak ya Bapak, kami Tuhan akan memulai ibadah kami ya Bapak. Memberkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu kami ya Bapak, yang akan memulai ibadah kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Terima kasih ya Roh Kudus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita angkat pujian Kaulah Harapan.
nggak capek kakinya menanjak gunung? Pasti kan capek. Mari kita angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, gerakannya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak. Biarpun gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia kita akan beranjak. Dari kita akan beranjak. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang di sini bilang kalau kasih Yesus lebih indah dari pelangi? Siapa juga yang bilang kasih Yesus itu lebih indah dari bunga di taman? Kalau kalian ngomong seperti itu, kita angkat pujian kasih Yesus. Jangan lupa pakai gerakannya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Siapa yang di sini siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka.
Kau berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan guru sekolah minggu Tuhan yang akan menceritakan dan men-sharingkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bersatu di dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sudah menyertai kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, biar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tentu luar biasa ya. Walaupun kita beribadah dengan online, tapi tetap semangat kan adik-adik? Ya. Oke, sebelumnya kakak akan memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Faitin. Kakak punya 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ya, itu aja ya perkenalannya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya. Dan bagi yang belum bisa membaca, duduk dengan manis, kita dengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 5. Bagi yang sudah mendapatkannya, katakan yes. Ya. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu pokok? Ya, pokok itu batang. Tuhan Yesus seringkali memakai perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam sini Tuhan Yesus mengumpamakan dia adalah sebuah pohon, sebuah pokok anggur. Ayo, kenapa Tuhan Yesus memakai buah anggur sebagai perumpamaan? Ada yang tahu? Kalau yang tahu, sebutin apa? Ya, karena zamannya Tuhan Yesus di Israel itu menanam buah anggur atau memiliki perkebunan anggur itu merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakatnya. Jadi Tuhan Yesus memakai perumpamaan pokok anggur yang benar, ya. Jadi pokok anggur itu siapa? Tuhan Yesus. Pokok itu sama juga dengan batang atau sumber. Dan ranting-rantingnya adalah siapa? Kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting-rantingnya itu artinya adik-adik, ya, kakak dan kita semua orang-orang yang percaya. Nah, Tuhan Yesus tuh mau kita seperti ranting pohon itu. Kenapa? Kalau adik-adik perhatikan, satu pohon pasti dia memiliki banyak ranting, ya. Ranting itu menempel atau tidak? Iya, ranting itu menempel pada batangnya. Kalau ranting itu menempel pada batangnya, ranting itu akan tumbuh, akan hidup, ya. Nah, bagaimana kita bisa seperti ranting pohon itu? Adik-adik perhatikan, kalau ranting pohon itu menempel apa enggak sama batangnya? Iya, pintar, dia menempel pada batangnya, ya. Demikian juga nih, kita nih adik-adik nih, kita harus menempel pada Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tapi gimana Kak? Kan itu kan pohon bisa nempel. Kalau kita gimana? Nah adik-adik, kalau kita, bagaimana cara kita menempel dengan Tuhan atau melekat dengan Tuhan? Pertama, harus rajin membaca firman Tuhan. Kedua, berdoa senantiasa. Dan ketiga, belajar melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mau kita itu seperti ranting yang berbuah. Nah, bagi adik-adik kita, buahnya apa dong Kak? Kita kan manusia, nggak mungkin bisa berbuah. Kalau berbuah kan biasanya pohon. Iya, benar. Kita ikan tadi diumpamakan
Jadi Tuhan mau kita menghasilkan buah. Buahnya seperti apa? Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, itu Tuhan yang mau supaya kita berbuah. Nah, kita harus berbuah. Sekarang adik-adik lihat, kalau di rumahnya punya pohon mangga atau pohon jambu, adik-adik senang buahnya yang manis apa yang asam? Ayo, siapa yang suka yang asam? Tunjuk tangan. Siapa yang sukanya buah yang manis? Ya, kakak juga senangnya yang manis. Kalau buah yang manis itu enak. Kalau buah yang asam, asem ya, gitu ya. Jadi adik-adik mau pilih mana? Buah yang manis apa yang asam? Yang manis, pintar. Nah, di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan mau kita berbuah banyak. Nah, bagaimana kita bisa menjadi buah yang baik? Contohnya seperti apa? Ayo, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain. Jadi berkat, kan kita kan nggak punya uang, Kak. Berkat itu bukan cuma uang. Berkat itu contohnya kita menjadi berkat di rumah, ya. Kita membantu orang tua kita mengerjakan tugas sekolah kita. Itu buah yang baik. Nah, atau Kak, tapinya kan kalau di rumah udah ada yang lain, Kak. Aku nggak usah ngerti. Nah, kita bisa mengerjakan apa? Sepertinya contoh yang lainnya, merapikan tempat tidur. Ya, itu juga buah yang baik. Nah, jadi kita bisa menjadi buah di mana saja. Tidak harus di rumah, di tempat-tempat lain pun kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya, ya, kita lagi melihat teman kita jatuh, cepat-cepat kita bantuin nih. Kita bantuin bangun, bukannya kita ketawain. Dia jatuh, syukurin lo, gitu ya. Enggak, tapi kita bantu. Ada yang luka enggak? Yuk aku bantu kamu. Kalau kita punya obat merah, kita kasih obat merah. Iya, iya, itu juga buah yang baik. Nah, adik-adik, kakak rasa itu yang dari kakak. Nah, sekarang kakak punya film nih. Yuk kita nonton sama-sama filmnya tentang pokok anggur. Tuhan Yesus pokok anggur dan kitalah carang-carangnya. Yuk kita sama-sama menonton ya. Duduk yang manis, kita sama-sama menyaksikan filmnya. Ada sebuah kebun anggur yang ditanami banyak sekali tanaman anggur. Kebun anggur itu adalah milik Bapak. Bapak suka sekali menanam kebun anggur. Tanaman anggur itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Ketika musim panen telah tiba, ranting kanan pohon itu mengeluarkan buah anggur. Tetapi, ranting sebelah kiri tidak menghasilkan buah anggur. Karena itu, ranting sebelah kiri dipotong lalu dibuang. Ranting kiri itu menjadi kering lalu dibakar api. Bapak mengambil hasil buah anggur dari ranting kanan dan rasanya manis. Kemudian Bapak membersihkan ranting kanan itu agar nanti bisa berbuah lebih banyak. Ketika musim panen tiba lagi, Bapak mendapatkan banyak sekali buah anggur.
Bapa sangat bersukacita gembira karena ranting kanan yang berbuah. Murid Tuhan adalah ranting yang berbuah. Itulah cara memuliakan Bapa di surga. Inilah buah roh dengan 9 rasa. Yesus adalah pokok anggur dan kamu adalah rantingnya. Nah, adik-adik sudah menonton kan? Menggambarkan gimana Tuhan Yesus adalah pokok batang dan kita adalah rantingnya. Rantingnya harus menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah akan dipotong. Dipotong itu artinya dibuang dan dibakar. Tapi kita bukan dalam arti kita akan dipotong, tidak. Tapi mungkin dari cara temenan kita, mungkin dari banyak teman mulai menjauh, teman-teman kita berkurang, ya. Nah, ayo adik-adik, bagi adik-adik yang saat ini belum menghasilkan buah yang manis, ayo kita belajar dari firman Tuhan ini. Katakan apa? Belajar menghasilkan buah yang baik. Nah, kalau buahnya masih asam, ayo belajar. Kita sama-sama belajar mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi yang belum berbuah, ayo belajar. Belajar membantu orang tua, belajar membantu teman, belajar untuk kita aktif di dalam ibadah. Ya? Oke, itu saja dari kakak. Ya, semoga firman Tuhan ini bisa membuat adik-adik menjadi buah yang baik, menghasilkan buah yang baik. Oke, itu saja firman dari kakak. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami sudah diajar untuk menjadi sebuah ranting yang dapat menghasilkan buah. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh menghasilkan buah yang manis Tuhan untuk Engkau. Biarlah Tuhan boleh disukakan melalui kehidupan kami yang manis, melakukan kehidupan kami yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Berikan kami senantiasa kesehatan, berkati orang tua kami, berkati keluarga besar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.